Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Telaah Tahapan Menuntut Ilmu Agama menurut Firoz bin Khalil Mish'al dalam kitab At-Tadarruj fi Thalab al-Ilmi. Saya Dina Kurnia Rohimi, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak para audiens dan juga teman-teman tentunya untuk melihat bagaimana Firoz bin Khalil Mish'al ini menjelaskan langkah-langkah bertahap dalam menuntut ilmu agama. Kita juga akan melihat mengapa konsep ini penting untuk kita pahami, terutama di era digital sekarang yang serba cepat dan juga serba instan. Kita semua tahu bahwa sekarang banyak orang yang belajar agama itu lewat internet, media sosial, dan juga video-video pendek. Di satu sisi, hal ini tentu memudahkan kita untuk mengakses berbagai kajian dan juga ceramah dari mana saja. Namun, di sisi lain muncul masalah baru, banyak yang belajar tanpa bimbingan guru yang jelas keilmuannya. Akibatnya, semakin banyak hoax keagamaan, cuplikan ceramah yang dipotong, dan tentunya sikap merasa sudah paham hanya dari satu dua konten singkat saja. Dan ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama. Karena itu, kita membutuhkan panduan yang jelas. Sebenarnya bagaimana tahapan menuntut ilmu agama yang benar, yang bertahap atau istilahnya at-tadarruj. Disinilah pentingnya tokoh yang saya kaji yaitu Firoz bin Khalil Mish'al. Beliau adalah seorang ulama yang menulis secara khusus tentang tahapan tolabul ilmi ya atau tahapan menuntut ilmu. Dalam kitabnya At-Tadarruj fi Thalab al-Ilmi, beliau ini menjelaskan urutan dan juga adab dalam mencari ilmu agama secara runtut dan juga sistematis. Kitab ini menekankan bahwa hafalan, pemahaman, pengalaman, dan juga penataan urutan belajar itu saling terhubung, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Karena itu, mengkaji kitab ini tentunya penting untuk menghubungkan tradisi sanad klasik pada para ulama dengan realitas pelajar di era digital yang serba cepat seperti yang kita tahu sekarang ini. Dan melalui kajian ini kita diingatkan bahwa meskipun sarana belajar telah berubah, prinsip dan adab dalam menuntut ilmu itu tetap harus dijaga. Secara sederhana, fokus kajian dalam makalah ini ada tiga hal. Yang pertama, menggali tentang konsep tahapan menuntut ilmu agama menurut Firoz bin Khalil Mis'al, sehingga kita tahu kerangka berpikir beliau. Kedua, menjelaskan 4 tahapan utama dalam At-Tadarruj fi Thalab al-Ilmi, mulai dari tahapan hafalan sampai ke penataan urutan belajar. Dan yang ketiga, menunjukkan hubungan 4 tahapan ini dengan pembentukan adab penuntut ilmu, sekaligus kaitannya dengan tantangan belajar agama di era digital. Jadi bukan hanya sekedar teori tahapan belajar, tapi juga bagaimana tahapan ini bisa menjawab problem yang kita hadapi sekarang. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research, artinya data yang digunakan berasal dari berbagai literatur tertulis, bukan dari wawancara ataupun observasi lapangan. Dan sumber utamanya tentunya adalah kitab At-Tadarruj fi Thalab al-Ilmi, karya Firoz bin Khalil Mish'al sebagai rujukan primer. Selain itu, saya juga menggunakan kitab-kitab klasik tentang adab menuntut ilmu
serta artikel dan jurnal buku-buku kontemporer yang membahas pendidikan Islam dan fenomena pelajar digital sebagai pelengkap. Data dalam kitab dan rujukan tersebut saya analisis dengan analisis konten. Jadi saya mengidentifikasi bagian-bagian yang membahas tahapan ilmu, lalu mengelompokkan menjadi 4 tahapan utama dan akhirnya menghubungkannya dengan kondisi pelajar di zaman sekarang yang akrab dengan dunia digital. Dengan cara ini, kita bisa melihat relevansi pemikiran klasik dengan konteks modern. Nah, ini menurut Firas bin Khalil Mish'al, tahapan pertama menuntut ilmu itu adalah tahfiz, yaitu menghafal pokok-pokok ilmu terlebih dahulu. Di tahapan ini, tentunya penuntut ilmu ini fokus pada matan-matan yang ringkas, definisi, dan juga kaidah-kaidah pokok dari satu ilmu. Nah, hafalan ini berfungsi sebagai fondasi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Tentunya dengan hafalan yang kuat, teks ilmu juga lebih terjaga dari perubahan dan juga kesalahan. Secara praktis, hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya kurikulum yang menyusun matan dasar bagi pemula. Misalnya ringkasan akidah, fikih ibadah, atau akhlak. Dengan begitu, pelajar tidak langsung lompat ke perdebatan dan masalah-masalah cabang, padahal dasar ilmunya saja belum kuat. Di era sekarang, ketika informasi begitu banyak, tahap tahfiz ini membantu kita memiliki pijakan yang jelas sebelum menyaring berbagai pendapat. Setelah hafalan, barulah kita memahami atau masuk ke tahap yang kedua, yaitu tafahum atau memahami makna dari yang sudah dihafal bersama dengan guru. Disinilah penuntut ilmu ini membutuhkan penjelasan istilah, contoh-contoh kasus nyata, dan bagaimana ilmu itu diterapkan dalam kehidupan. Nah, di tahap ini peran guru sangat penting. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi penafsir, pembimbing, dan juga penjaga sanad ilmu. Guru membantu murid memahami mana yang pokok dan mana yang cabang, serta membentuk cara berpikir dan juga adab ilmiah mereka. Implikasinya di era digital adalah meskipun kita bisa belajar dari teks, video, atau media sosial, sebaiknya tetap ada guru atau pembimbing yang bisa kita jadikan rujukan. Dengan demikian, kita tidak mudah salah paham atau salah mengambil kesimpulan hanya karena belajar sendiri tanpa bimbingan. Dan tahapan ketiga adalah tatbik atau mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu agama tentunya tidak berhenti hanya di hafalan atau pemahaman, tetapi harus tampak dalam sikap, perilaku, dan akhlak seorang penuntut ilmu. Nah, tatbik ini menjadi tolak ukur keberkahan ilmu. Ilmu yang diamalkan akan semakin menguat di hati dan juga diingatan. Dan maknanya pun menjadi lebih jelas dan juga hidup. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kegiatan belajar sebaiknya disertai tugas-tugas praktik, pembiasaan ibadah, proyek-proyek amal sosial, dan juga evaluasi akhlak, bukan hanya nilai ujian tertulis. Dengan begitu, ilmu yang dipelajari tidak hanya berhenti di kertas, tetapi juga benar-benar membentuk kepribadian. Dan tahapan terakhir adalah tartib, yaitu menjaga urutan adab intelektual dalam belajar. Artinya, penuntut ilmu belajar dari yang paling dasar terlebih dahulu, baru kemudian menuju bahasan yang lebih rumit dan juga mendalam. Mereka tidak langsung meloncat ke permasalahan cabang, apalagi memperdebatkan khilafiyah. Kalau pokok-pokok ilmu belum dikuasai dengan baik, tartib juga menyangkut intelektual. Misalnya, tidak mudah tergesa-gesa, berfatwa ataupun berdebat, tidak mudah meremehkan pendapat ulama, dan tetap menghormati perbedaan yang ada. Dengan praktik, konsep ini bisa diterjemahkan dalam bentuk learning path
atau jalur belajar yang terstruktur dalam fikih, akidah, dan cabang ilmu yang lainnya. Dengan demikian, tentunya pelajar ini diharapkan terhindar dari sikap instan dan lebih siap secara ilmu maupun adab ketika membahas masalah-masalah yang sangat rumit. Untuk konsep tadarus fi tolab al-ilmi yang ditawarkan oleh Firoz bin Khalil Mish'al ini sangat relevan dengan kondisi kita di era internet saat ini. Di zaman ketika belajar agama bisa dilakukan dengan sangat cepat melalui gadget. Nah, 4 tahapan tadi, tahfidz, tafahum, tatbik, dan juga tartib menjadi panduan agar proses belajar kita ini pelan tapi matang. Kita tidak hanya mengejar banyaknya informasi tetapi juga memperhatikan proses dan adab dalam mencarinya. Jadi ilmu agama yang benar itu seharusnya ditempuh secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan juga urutan yang benar. Dijaga sanatnya melalui guru sehingga jelas sumber dan pertanggungjawabannya. Dan tentunya diwujudkan dalam adab dan juga akhlak bukan sekedar informasi di kepala. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.